Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Siti Khairun Nisa, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak MI atau SD, dan tidak lupa teman-temanku kelas PGMI 4D yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13 yang akan membahas materi tentang pembelajaran Akidah Akhlak MI, aspek akhlak. Dan di sini perkenalkan, saya Alvina Ayu Rosida dengan nomor induk mahasiswi 1262052022128 yang akan bertugas sebagai pembuka materi pada presentasi kali ini. Nah, tentunya saya juga tidak sendiri untuk berpresentasi pada kali ini karena nantinya saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan melanjutkan penyampaian materi pada presentasi kali ini. Nah, rekan-rekan saya diantaranya ada Kak Diva Aulia Firanda, Kak Awin Tamahasan, dan Kak Husnul Mutamimah. Materi yang pertama yaitu materi tentang membiasakan adab ke kamar mandi. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke kamar mandi, alangkah lebih baiknya kita membaca niat terlebih dahulu. Nah, niatnya seperti apa? Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Nah, sebelum masuk ke kamar mandi, setelah kita membaca niat, kita melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Setelah itu, kita masuk ke kamar mandi. Nah, sambil membaca niat dan melangkahkan kaki ke kamar mandi, dan di dalam kamar mandi kita tidak boleh membaca ayat-ayat atau ayat-ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah yang menyebut Allah. Karena apa? Karena di tempat atau kamar mandi itu adalah tempat yang najis dan kotor, di mana di situ setan banyak sekali dan senang berada di kamar mandi karena tempatnya najis dan kotor. Nah, setelah keluar dari selesai atau sudah menyelesaikan buang hajat ataupun buang air kecil, maka kita sebelum keluar, sambil keluar kita dianjurkan untuk membaca doa lagi. Doanya seperti apa? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka Allahumma inni adhaba anil adha wa afani. Yang artinya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Segala puji milik Allah yang telah mengeluarkan kotoranku dan yang telah menyejahterakan. Seperti itu. Materi yang kedua yaitu materi tentang membiasakan adab berpakaian. Jadi, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita dalam berpakaian itu juga memiliki adab. Nah, adabnya apa dalam berpakaian? Adab dalam berpakaian yang pertama yaitu kita harus menutup aurat. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, kita harus menjaga aurat dan menutupnya. Dan yang kedua, adabnya apa? Tidak memakai pakaian yang ketat. Yang ketiga, kita tidak memakai pakaian yang transparan. Kalau memakai pakaian yang transparan, itu berarti kita membuka aurat kita untuk orang lain. Yang keempat, tidak menyerupai laki-laki. Jika kita seorang muslimah, seorang perempuan, kita tidak boleh berpakaian yang menyerupai laki-laki. Pun sebaliknya, jika seorang muslim laki-laki dia berpakaian, dia tidak boleh menyerupai seorang perempuan. Yang kelima, kita harus membaca doa. Tidak harus tetapi dianjurkan. Doanya dalam berpakaian seperti apa? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa ma khairul lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebaikan pakaian yang aku kenakan ini dan pakaian yang ada di dalamnya.
Dan aku juga berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan di dalamnya. Seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Diva Aulia Firanda. Baik, materi yang ketiga yaitu membiasakan adab ketika belajar. Yang pertama, memiliki niat yang lurus. Kemudian yang kedua, memberikan salam kepada guru dengan sopan dan santun. Karena mengucapkan salam itu merupakan doa, sehingga harus diucapkan dengan santun dan lemah lembut, terlebih kepada orang yang lebih tua atau guru kita. Kemudian yang ketiga, membaca doa sebelum belajar. Yang keempat, tidak berbicara dan mengobrol kepada teman kita ketika guru sedang menjelaskan materi. Yang kelima, bersikap hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Yang terakhir yaitu selesai belajar, membaca doa sesudah belajar. Yang keempat, untuk materi yang keempat, membiasakan adab ketika bersin. Dalam Islam juga diajarkan mengenai doa-doa yang seharusnya dibaca ketika bersin dan ketika kita mendengar orang yang bersin. Kemudian adab ketika bersin antara lain menutup mulut dan wajah dengan tangan atau kain. Nah, saat bersin ini hendaknya kita menutup mulut kita dengan tangan atau bisa sapu tangan, bisa juga dengan tisu. Kemudian yang kedua, merendahkan suara saat bersin. Nah, saat bersin ini alangkah baiknya kita tidak terlalu melepaskan suara sehingga dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Yang ketiga, membaca hamdalah. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca hamdalah setelah bersin. Yang keempat, berdoa ketika mendengar orang lain bersin. Jika ada seseorang di sekitar kita bersin dan beliau mengucapkan hamdalah, maka kita sebagai pendengar dianjurkan untuk membaca yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Materi yang kelima, membiasakan adab ketika menguap. Menguap biasanya terjadi jika rasa kantuk telah menguasai diri seseorang. Bagi sebagian orang, membuka mulut lebar-lebar saat menguap merupakan hal yang biasa, bahkan hingga mengeluarkan suara yang keras. Tapi bagi umat Islam, menguap bukanlah masalah yang sepele. Seorang muslim harus memperhatikan sikapnya saat menguap, karena Islam telah mengajarkan adab saat seseorang menguap sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, saat menguap hendaknya ditahan. Menurut Rasulullah SAW, menguap adalah perbuatan yang berasal dari setan. Yang kedua, saat menguap tidak mengeluarkan suara yang keras. Bahwasannya jika menguap hendaknya menahan suara agar tidak keluar, karena jika saat menguap mengeluarkan suara, maka setan akan tertawa. Yang terakhir, menutup mulut dengan tangan saat menguap. Hal ini bertujuan agar mulut tidak terbuka. Saat manusia menguap dengan mulut terbuka akan terlihat buruk dan saat itu juga setan akan masuk. Untuk materi yang keenam yaitu tentang membiasakan adab ketika makan dan minum. Seluruh perilaku manusia sudah diatur dalam Islam, termasuk adab makan dan minum seorang muslim. Hal ini diatur bukan hanya perihal norma kesopanan antar manusia, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan. Adab makan dan minum sudah tertulis di dalam Al-Quran dan diajarkan melalui Rasulullah SAW. Sebagai umat muslim, alangkah baiknya mampu mempraktikkan adab-adab yang telah dicontohkan dengan benar. Yang pertama, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, membaca bismillah sebelum makan dan menggunakan tangan kanan. Yang keempat, tidak mencela makanan. Yang kelima, tidak berlebihan atau tidak mubazir. Yang terakhir, mengakhiri dengan membaca doa. 7. Membiasakan adab terhadap tetangga dan lingkungan. Tetangga merupakan saudara terdekat yang ada di kehidupan, layaknya seperti saudara sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik agar terjadi hubungan yang harmonis antara kita dengan
tetangga. Berikut adab bertetangga. 1. Selalu berbuat baik terhadap tetangga. 2. Memberi kenyamanan hidup tetangga. 3. Tidak menyakiti tetangga. 4. Tidak menyebarkan rahasianya, memberikan ucapan syukur baginya dalam kesenangan dan menghiburnya dalam kesusahan, memberikan bantuan kepada mereka apabila kekurangan. 5. Tidak saling menasihati, mengarahkannya pada kebaikan, menyerunya pada perbuatan ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran. 6. Saling bersilaturahmi. 7. Menjenguk mereka ketika sakit. Untuk lingkungan sekitar kita harus menjaga adab kita terhadap tumbuhan dan juga hewan. 8. Membiasakan adab ketika berteman dengan teman sebaya. 1. Kalau bertemu harus memberi salam atau menyapa. 2. Selalu bermuka manis dan ramah. 3. Menepati janji. 4. Ikut senang atas kesenangan teman. 5. Tidak boleh memperolok-olok dan memberi gelar yang tidak baik dengan teman yang lebih muda. 1. Menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. 2. Mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran. 3. Memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun. 9. Membiasakan adab ketika bertamu. 1. Berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. 2. Untuk bertamu sebaiknya luruskan niat terlebih dahulu. Misalnya bertamu dengan niat menyambung silaturahmi, memberi kabar bahagia, menjenguk dan lain sebagainya dan bersifat yang baik. Allah berfirman bahwa sebaik-baik tamu adalah yang membawa kabar gembira. 3. Memperhatikan waktu. Untuk datang ke rumah orang, sebaiknya seseorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kita datang ke rumah orang saat orang tersebut sedang sibuk. 4. Meminta izin saat bertamu. Saat ini meminta izin pada pemilik rumah dapat dilakukan melalui ponsel. Kita dapat menghubungi si pemilik rumah terlebih dahulu sebelum bertamu. 5. Berpakaian sopan. Dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk menjaga busananya. Maksud dari menjaga busananya adalah menjaga kebersihan dan kesopanannya. Jangan sampai memperlihatkan aurat yang tidak sepantasnya diperlihatkan pada orang yang bukan mahramnya. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 13. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.